Oke teman-teman, kembali lagi di channel ini. Ya di sini aku live ya, tapi nggak live langsung, tapi live langsung ngoding tanpa diedit. Jadi akan bagaimana cara membuat login dan CRUD serta templatingnya di Kode Injector. Oke, sebelumnya untuk kakak ada bahannya. Ada koordinator bootstrap 4, bootstrap 3, dan 5.0 bootstrapnya. Tapi nanti yang dipakai hanya bootstrap 5 yang ini sama koordinator BCICI koordinator ini. Yang dua ini nggak dipakai, serta ada beberapa program yang satu folder itu nggak usah dipakai. Linknya ada di deskripsi. Oke, untuk bahan dan alat yang pertama-tama teman-teman harus siapkan exam, ya, dan Visual Studio Code. Kalau mau pakai text editor lain juga boleh kan, toh sama-sama untuk membuat untuk text editor sama-sama IDE. Oke, sekarang yang pertama harus dilakukan dalam buat database-nya. Untuk database dan project nanti ini adalah versi dasarnya. Jadi untuk login itu sama, bisa digunakan. Kalau CRUD itu tergantung itu CRUD apa. Kalau CRUD mana aja, CRUD kelas ya ada nama. Yang di tabelnya yang tabel kelas ada nama siswa, NISN, dan lain-lain. Kalau ada tabel admin, nanti ada CRUD admin ya ditambahkan suatu formnya untuk CRUD-nya. Aduh, create data admin, di admin itu ada email, nama, password, level, dan sebagainya. Itu sesuaikan untuk CRUD-nya. Oke, jadi pada saat ini jangan di skip-skip untuk ngoding ini ya. Anti skip-skip, bukan untuk menambah jam tayangku ya, bukan, ini hanya untuk ya biar jelas ada. Jadi teman-teman itu menyimak dengan jelas bagaimana membuat. Jadi jangan skip-skip, anti skip-skip, dan di video ini tidak ada pembagian source code, jadi full teman-teman harus memahami sendiri. Nggak ada source code nggak ada di video ini. Jadi ini video panjang ya, kalau emang kuota ya kau tutupan aja, jadi kan sampai gak ada ngoding, tutup aja lah. Kak kepingin pasar ngoding nggak, tutup aja video nih lah. Kepingin yo ayo lanjut bersama-sama. Oke, pertama-tama membuat database, buka exam dulu ya. Oke, buka exam, buka explorer, local disk C, exam, buka control panelnya. Kalau di desktop sudah ada ya buka desktop aja. Ini aku buka di control panelnya ini. Di folder exam ada control panel di sini. Oke, terus nyalakan APC dan SQL. Kalau ada error silahkan komen ya. Biasanya ini error di portnya sama PID-nya banyak. Di config-nya ini error. Kadang dia ada di conf atau di config. Saat ini errornya hanya itu aja. Tapi selebihnya error exam itu udah ada. Hanya di config-nya saja yang error. Itu terjadi kalau menghapus exam atau menginstal examnya nggak benar. Itu error biasanya. Oke, itu kita minimize examnya, kita buka browser, barang mau pakai apa, kita ketik buka phpMyAdmin-nya di localhost slash phpMyAdmin. Oke, sebelum ini teman-teman harus, aku kasih tahu lagi ya, harus tahu dasar-dasarnya. Buat dasar-dasar seperti menyalakan exam, membuat database, membuat tabel, isi tabel, itu teman harus punya dasarnya, karena aku nggak jelaskan di video ini. Untuk pakai ini untuk apa, ini enggak aku jelaskan, hanya aku jelaskan sedikit-sedikit lah. Tapi untuk dasar-dasar teman-teman harus tahu, kayak koordinator, dasar-dasarnya harus tahu. Koordinator itu nanti diaksesnya di apa saja teman harus tahu. Jadi aku nggak jelaskan di sini, karena aku hanya jelaskan membuat login dan CRUD serta templating di koordinator. Ada aku nggak jelaskan koordinator itu apa, bagaimana cara kerjanya, cara ngodingnya di mana. Tapi nanti akan aku jelaskan dasarnya aja, kayak kalau di CE itu koordinatornya hanya ada di controller, model, dan view-nya itu aja yang difokuskan. Oke, sekarang kita database-nya aja, kembali ke database. Oke, database kita klik new database, di sini ada new database, nama database-nya untuk kali ini kita kasih nama belajar CI. Oke, ini untuk tipenya kita kasih collection aja. Iya, database-nya bisa ya. Jadi teman-teman harus tahu dasar cara membuat database. Kalau nggak tahu ya perhatikan saja mouse saya ini. Klik klik mouse saya ya, slow motion videonya aja lah. Terus diklik create.
Kalau sudah dikasih nama, diganti collection, terus diklik create. Lagi ya, nama tipenya collection database-nya. Nama database-nya aku pakai belajar C. Jadi ini disesuaikan dengan nama juga, nama mau. Dan nama database-nya beda ya beda aja nggak apa. Yang pentingnya di codingnya juga nama database-nya jangan ikut-ikut saya kalau ngoding. Mulai saya dari codingan kemarin di video Java, saya mengasih tahu jadi gini. Buatlah project yang sama denganku, step by step-nya sama. Nanti ketika teman sudah paham fungsi-fungsinya, terus dimodifikasi. Gitu loh. Oke, database dari belajar CI, oke kita kasih collection, kita klik create. Oke, yang pertama-tama buat tabel, namanya tabel admin. Oke, namanya ini tabel admin. Row-nya kita 4 aja dulu, nanti bisa ditambah. Untuk admin ada ID admin, oke ya. Name-nya ID admin. Jadi aku nggak jelaskan ya ini untuk apa nggak, aku nggak jelaskan soalnya ini dasar-dasar membuat database. Oke, untuk ya tipenya INT, di admin tipe INT, jangan di sini jangan pakai spasi seperti menambahkan nama database atau nama tabel, jangan pakai spasi. Kasih underscore. Kalau pakai spasi, teman-teman klik go error, jadi bukan aplikasinya yang error, tapi ya teman-teman yang error karena nggak usah pakai spasi. INT 11, oke. Terus oke ya jangan dibiasakan kopas lah. Kalau kopas itu mereka ngerti apa. Oke, AI ya. Di ya biasa seperti biasanya dasar-dasar database di ID INT 11, terus dia primary key, terus dia AI auto increment data set ditambah datanya, dia akan menambahkan ID sesuai dengan data yang sebelumnya, tambah banyak 2, jadi data selanjutnya simpan adalah 3. Kalau sebelumnya 15 ya selanjutnya ketika nyimpan data yang 16 gitu. Increment oke, hanya itu aja setting. Terus di sini username pakai varchar 32 aja, 35 aja, 35 aja. Terus password, nanti passwordnya mau pakai MD5, jadi MD5 itu sekitar 50 aja cukup. Terus ada password, terus ada nama lengkap. Nama lengkap itu pakai varchar, terus varchar 100 lah. Terus ada yang terakhir, kalau kurang ya tabelnya kurang ada kolom. Nah sini, nah untuk buat tabel gini, banyak di sini aku pakai level. Nanti untuk level itu INT 1 aja. Oke. Nah di sini kalau tabel data, data siswa ya. Di sini tabel TBL siswa. Kalau tabel bisa biasakan di depannya kasih TBL ya. Jadi TBL underscore siswa. Terus ini ID underscore siswa. Terus ini nama siswa, NISN siswa, foto siswa, kelas siswa gitu. Untuk varchar itu menyimpan kata atau kata-kata, bisa angka bisa huruf. Kalau INT itu hanya menyimpan nomor, bahasa gampangnya nomor lah. Dan kalau ID primary ya, kalau pas di save error ya berarti yang error apa? Human error. Jadi teman yang error, bukan programnya. Kalau exam itu errornya ya di port yang di sini dulu. Ketika di start. Kalau di KPM admin ini menurut saya nggak ada kemungkinan untuk error kecuali teman-teman utak-utak isi folder examnya. Oke, kalau sudah selesai, gini datanya, terus klik save di bawah ini. Nah, untuk versi KPM admin ini beda-beda ya. Ada yang save-nya di sini, ada yang di pojok sini, ada yang go, ada yang save gitu loh. Oke, jadi kita klik save aja di sini. Langsung klik save. Oke, tabel admin sudah jadi, ada ID admin, username, password, nama lengkap, dan level. Oke, kita cek rekam muka. Oh, rekam 10 menit ya. Oke, lanjutnya nanti untuk CRUD-nya aku mau menyimpan data siswa lah. Jadi aku klik tab new tabel lagi di sini, nah new tabel, dan ini TBL siswa. Oke, sini ID siswa, INT 11, jangan lupa primary dan AI-nya. Langsung klik AI aja, AI nanti otomatis primary. Terus di sini ada nama siswa, terus ada kelas siswa, terus ada nomor telepon. Klik model ini aja. Terus nama siswa varchar 100 nama. 100 itu adalah berapa kata yang bisa disimpan.
Kalau 4 kata ya itu saja 4 maksimal itu. Kelas namanya varchar 50. Nomor telepon pakai car aja, car 13. Jadi bisa menyimpan data pendek aja. Varchar ini dia panjang dan kata-katanya bisa banyak. Oke, kalau sudah selesai ya klik save. Kalau mau tambah lagi mainnya foto siswa juga tambah aja foto. Tapi di sini nggak ada tutorial untuk mengupload foto karena mengupload foto sudah aku sediakan videonya di video dulu ada di tahun 2020 kemarin ada videonya CRUD menambahkan CRUD foto. Ini kalau sudah selesai ininya terus kita klik save. Nah, tabel siswa sudah ada. Makanya mau nyimpan tabel guru ya bersama, caranya sama, cuma isiannya aja yang beda. Kalau saranku sih kalau mau main aman ya, tipenya kasih varchar 100 semua datanya. Kecuali ID. Kalau ID harus INT1 dan primary, auto increment juga. Oke, kalau sudah kalau kita buka database-nya di sini, nah ada tabel, dua tabel siswa dan admin. Kalau mau tabelnya banyak ya silakan. Karena sini aku hanya mencontohkan CRUD satu modul aja, modul siswa. Oke, database-nya sudah. Sekarang kita mulai ngoding. Bahan-bahannya yaitu yang tadi ada CI dan ada template bootstrap 5 ini di sini. Di bawah ada di bawah. Teman-teman ambil yang template bootstrap 500 sama CI ini aja ya. Nah, diambil yang ini nggak usah lah. Aku pakai bootstrap 5 aja. Oke, pertama-tama yang harus dilakukan hanya CI-nya ya. Yang penting ada CI-nya. Dibuka BTIC CI-nya di-download dulu ya, download dulu. Terus buka lagi foldernya. Nah, di sini ada application system user guide. Nah, ini biarkan di copy semua ya, di copy. Nah, terus buka file explorer, buka htdoc-nya. Oke, buka exam ya. Di local disk C, exam, htdoc. Nah, buat folder baru lagi, jangan di copy di sini karena ini ada folder rootnya exam. Kalau folder rootnya project ya kan buat folder lagi. Pokoknya saya buat folder lagi di sini, folder belajar CI. Belajar CI. Oke, buka foldernya. Jadi foldernya di sini loh, ada sini. Local disk C, exam, htdoc, belajar CI. Nah, ini baru foldernya di copy di sini. File yang tadi. Yang ada application, system, user, quit ya ada ya tadi ya. Itu di copy di sini semua. Yang mungkin agak lama karena ya. Oke, user guide ini nggak usah seharusnya. Jadi yang user guide kita hapus saja ya. Karena nggak begitu bodoh. Terus ini ada ini oke bodoh semua. Oke, jadi nanti di sini di belajar CI tadi kan di copy semua. Dari yang ini di copy semua kecuali user guide. Terus dipastekan ke folder project di htdoc. Nah, jangan dipaste di htdoc ya. Peraturannya nggak ada peraturannya. Di htdoc terus ada folder baru lagi ya di situ simpanan folder sistemnya. Ini adalah folder sistem. Nah, bagaimana untuk menyimpan bootstrapnya? Oke, untuk bootstrapnya, teman-teman klik kanan, new folder ya di sini ya. Nah, di bawahnya aplikasinya di dalam project ini ya. Jadi foldernya aset. Oke, kalau sudah kasih nama aset, buka foldernya. Kita buka lagi tadi yang template bootstrap ini ya. Di download dulu, dibuka lagi. Nah, ada di sini di copy. Nah, di copy ya, di copy. Terus kembali lagi ke aset yang ada di htdoc tadi yang di belajar CI. Aset ini ya, dipaste di sini. Oke, nah di sini kan asetnya double, nggak boleh. Di sini boleh aja, tapi nanti kita bingung. Kita buka aset yang ini ya. Karena ada brand dan DST nih. Kita cut ke depan aja. Nah, yang aset ini kita hapus. Oke. Oke, jadi ada sini ya. Oke, yang tadi nyekip videonya dari sekitaran sini, nggak tahu apa, ulangi lagi videonya. Aku di sini ngoding live ya, nggak ada cut-cutan, jadi ini full system non-stop sampai selesai. Membuat login dan CRUD sampai serta templatingnya. Untuk user level itu bisa diakal, nanti aku akan bagaimana ngakalinya untuk templatenya nanti. Ini ada brand, DST, inputan, login, menu. Nah, ini di dalam folder aset yang ada di root. Rootnya kode enter. Di bawah application ada aset. Karena di asetnya ada dua di sini, yang di isinya brand dan di DST. Itu di-cut ke sini, terus dihapus yang folder yang aset tadi. Oke, untuk bahan-bahannya disilang. Terus kita fokus ke folder belajar CI ini.
Kita fokus di sini. Terus kita buka test editor. Nah, teman-teman mau pakai apa? Kalau aku pakai Visual Studio Code yang versi Insider, ada yang versi Build dan versi Insider. Oke, kita open folder ya, biasa. Kalau mau pakai Atom ya silakan, mau pakai apapun juga boleh. Yang penting di open folder dulu. Local disk C, exam, hddoc, belajar CI yang tadi di select folder. Kalau sudah akan terbuka. Oke. Oke, sekalinya kita akan setting konfigurasi awalnya. Nah, bagaimana caranya? Kita buka application, config. Nah, di sini kita yang pertama nyeting yang namanya autoload. Nah, kita buka autoload PHP, kita ke bawah terus sampai ketemu yang namanya libraries. Nah, ini. Nah, libraries ini. Kalau aku di line 61 ya. Nah, ini di siapa ya? Ini di C itu sudah ada contoh-contohnya. Ini adalah dasarnya. Jadi kita copy aja nih, ada session, email, dan database ini ada dasarnya. Di copy di sini. Nah, ada petanya. Kalau petanya kurang satu ya jelas error. Kalau maunya komanya ini ya, komanya gabung ya, error. Nah, kalau teman-teman nggak teliti akan error di PHP atau di C ini. Kelebihan petik satu atau dua petik, titik, koma, spasi, titik, kurung, tutup, buka, dan tutup. Kalau salah, error, pasti error. Kalau di Visual Studio Code, errornya akan muncul seperti ini. Nah, error ada merah-merahnya ini, file name-nya ada merah-merahnya. Kalau di Sublime atau di Notepad atau di Atom aku belum pernah coba, karena cobanya dari dulu masih pakai yang Visual Studio Code ini. Oke, lanjut. Setelah libraries, nah di bawah lagi ada helper. Nah, ini ada helper ini. URL file yang kita copy. Ini contoh-contoh yang hijau-hijau itu contohnya. Tambahin lagi, kan nggak ada yang namanya form. Oke, tambahin lagi form. Jadi yang form ini kita tambah sendiri. Memang ada kok helpernya untuk form ada. Kalau nggak percaya, cari aja. Pasti ada helper untuk form. Oke, yang kedua kita masuk ke config ini. Folder config, application config. Oke, ada base URL. Base URL itu apa sih ya? Baca sendiri di sini. Base RTC itu sudah jelas. Nah, ya translate sendiri lah. Oke. Nah, ini ada contohnya. Nah, bagaimana aku mengisi? Ya nggak tak copy iki lah, tak copy iki ya jelas error. Nah, cara mendapatkan linknya gimana? Oke, kita buka browser. Kita new tab. Ketik localhost. Nah, localhost slash. Nah, folder yang dibuat di htdoc tadi itu folder namanya apa? Bahasa gampangnya. Jadi aku di htdoc ini kan tadi kan buat belajar CI yang ini kan ya. Jadi ini ketika localhost belajar CI. Belajar CI. Nah, oke. Kenapa kok error? Karena tadi kita masukkan yang namanya libraries database tapi belum nyeting database-nya. Tapi nanti yang penting kita butuh linknya ini loh. Nah, localhost kita copy. Kita kembali lagi ke config tadi ya. Kita ada di sini config base URL kita pastikan. Oke, paste. Nah, sudah dapat base URL-nya ini. Oke, jadi gini. Base URL itu adalah config yang harus dimasukkan awal-awal lah. Oke, yang kedua kita hilangkan indeks PHP di sini. Oke. Nah, terus kita akan setting database-nya. Oke, kita buka ke config database ini. Oke. Kita ke bawah lagi, nah ini ada terangan-terangannya. Oke, untuk database-nya ya pasti ini settingnya ada sini username dan database. Untuk username bawaan dari exam atau exam yang fresh install itu adalah root. Kalau database-nya tadi database-nya apa namanya yang sudah dibuat tadi yang ini belajar belajar salah yo belajar ya oh buat itu tak ini belajar ya aku tuh belajar tapi belajar ya apa salah ketik mending database-nya di sini sama dengan database yang memang buat untuk rootnya ini samakan aja kalau database ini sesuai dengan yang dibuat teman-teman. Database namanya db underscore spp namanya untuk aplikasi spp ya nggak apa-apa, banyak db underscore toko buah no ya nggak apa-apa, terserah.
Oke, kalau kita refresh yang project tadi ya, ini kan error tadi. Refresh dia nggak error. Karena tetap yang dari database sudah disetting database-nya, nanti masuk database-nya. Jadi database ke database-nya yang ini ya. Yang ini kan belajar. Kalau aku belajar di error karena nah kalau di CI juga jelas errornya apa juga jelas kalau di connector. PHP error security. Nah ini pesannya real connect data unkono database belajar CI karena database tadi belajar bukan belajar. Oke, yang sampai dari sini yang mungkin dari sini karena di skip videonya ulangi lagi dari awal, oke? Karena kalau error gak ngerti lah error apa pokoknya belum sing segi video. Oke, lanjut. Tapi sudah. Nah, kan di config tadi kan ya kita kembali config lagi. Index page-nya kita hapuskan. Nah, maksudnya itu apa? Kalau kita mau membuka menu kan dikasih index.php slash maunya controller login kan biasanya gini. Nah, kan kepanjangan kan nggak user friendly toh. Kalau yang belum pernah megang CI ya nggak tahu apa itu index PHP ya. Ini kan aku kan nggak jelaskan kan. Aku hanya jelaskan fungsinya kok dihapus itu gimana. Kok dihapus itu, jadi ketika pertama awalan kalau ada index PHP-nya tuh gini. Nah, kalau yang ini sudah dihapus, nanti ketika berganti controller cukup gini aja. Nah, URL-nya gini aja. Jadi, gak usah pakai index gitu. Oke, kita kembali lagi ke sini. Oke. Kalau kan sudah disetting kan ya, index PHP itu butuh yang namanya hard access. Jadi, yang pertama-tama kita buat di sinilah. Di belajar C ini kan ada kayak gini. Nah, kita buat di sini. Buat new file di sini. Nah, kita langsung ke Visual Studio Code, kita di sini aja wes biar tahu semuanya. Di aplikasi asset system di depan sini ya di rootnya project, kita klik kanan yuk, text dokumen. Nah, kita Ctrl A, kita hapus txt-nya ya. Kita kasih nama titik ht akses. Oke, klik enter. Nah, di akses ini kan ya, filenya kan ya. Nah, ini dibuka di coordinator. Nah, pasti muncul di sini di bawah sini. Nah, ada ht akses. Kalau di atom ya sama sih itu kodenya. Kalau mau langsung buat file di sini juga bisa loh. New file bisa new file. Oke, isinya apa saja untuk ada akses. Nah, udah saya ada akses ini kasih ada ya, ini mulai ngoding ya, perhatikan huruf besar huruf kecil dan semuanya. Riu ya, Riu write engine on. Nah, ini Riu write code ini oke ya. Nah, ini ada swasti. Nah, hati-hati ada kurung kurawa. Nah, tadi nah kayak gini ya. Oke, kita save dulu. Oke, kita copy yang ini atas. Tetap ya, kodenya tetap rewrite count yang request William ya, kayak ini ganti D. Rewrite terus rule. Terus nah ini kita kasih yang ada di angka 6. Nah, di atasnya angka 6 itu. Terus bintang. Ini dolar. Nah, ini kita masukin index.php. Terus, nah kita selesai. Nah, gini untuk ada akses tuh gini. Struktur kodenya gini untuk ada akses itu. Oke ya, jadi jangan lupa aku pause dulu dan Maman ketik dulu. Terus strukturnya di dalam ada akses gini. Itu yang dari tadi skip video sukanya ya ulangi lagi dari awal. Karena aku nggak akan ngulangi lagi ya, karena nanti sendiri yang ngulangi videonya. Ya nggak sudah. Tuh ada akses ini gini ya, rewrite engine on rewrite count request will name if. Gini aja wes, gak usah banyak-banyak tuh ada. Kalau sudah di close semua, close.
dan close. Nah, kita close juga folder config-nya. Oke, nah sekarang masuk ke titik temunya atau titik yang penting di kode Nicter, yaitu ada MVC, model view controller. Tapi di sini untuk membuatnya aku controller dulu, terus model ngikut, terus baru view-nya. Template-nya nanti aku akan ajarin juga. Yang penting bahan-bahannya yang teman-teman miliki itu sama dengan aku. Template-nya pasti nggak error, nggak berantakan. Bahan-bahannya yang ada di link deskripsi tadi ya, ada Bootstrap 5 yang sudah diinputkan di aset tadi. Kalau yang tadi bikin video baru sini baru tahu ada aset, ya ulangi lagi videonya. Ya nggak apa-apa. Oke, folder utama di C adalah controller di application ya. Nah, di application, controller, model, dan view. Yang penting hanya ini. Nah, ini ada view welcome music, kata controller welcome. Ini maksudnya yang di load pertama ini adalah controller welcome. Kita buka config router, kita cek. Nah, welcome. Ketika dibuka dia langsung ke welcome. Oke. Nah, aku jelaskan juga untuk struktur linknya. Nah, makanya kan ini udah belajar CI. Nah, kalau kita ketik welcome, kan yang muncul ini kan ya, karena di sini ada controller welcome. Nah, huruf besar harus besar ya, controller W, kelasnya juga welcome. Dia indeksnya welcome music ya, benar ada view welcome music ya, indeks ini nih sudah jelas di CI itu sudah jelas indeksnya itu apa. This load view, jadi view dia load view. Welcome music, jadi benar ini welcome music. Nah, benar. Dia isinya apa sih welcome music itu? Nah, ya welcome to. Oke, benar. Oke, nah pokoknya ada controller baru namanya login. Ya, kayak gini. Pokoknya ada controller namanya data siswa ya. Gini untuk memanggil controller. Kalau kita enter ya error jelas 404. Karena kan controllernya cuma ada welcome aja di folder kita. Jadi kita sekarang akan buat controller login. Nah, kita buka aja dulu di linknya sini login. 404. Oke, kita buat. Nanti akan muncul ketika di refresh. Oke, controller di sini ya, folder controller, klik kanan, new file, login, L-nya besar, login.php. Nah, kalau sudah isinya apa? Isinya gini, cara ngoding cepat itu ya. Kita copy aja di welcome, sini. Jadi kita ganti ini, login, login. Nah, yang hijau-hijau dihapus. Nah, kan tinggal indeks ini aja dong. Nah, kita sudah buat controller login. Kalau kita refresh. Nah, tapi kok welcome to Connector, karena di sini view-nya welcome music. Nah, kalau view-nya aku ganti semuanya view underscore login ini ya, indeksnya dia error dong. CI itu jelas errornya apa? Whenever do not request field view login. Nah, di CI itu ada view data tampilan yang dibuka. Controller adalah jembatan antara data model yang berhubungan dengan database, nanti ada CRUD ada, dan view-nya nanti kan ditampilkan oleh controller ke view data-datanya. Nah, di view ada di folder view sini sih. Nah, kalau kita mau login ini kan v login ya. Kita buat aja di view, klik kanan, new file, v login.php. Kalau di view kecil semua, tanpa spasi semua, oke. Di sini tanpa spasi semua, membuat. Oke, kalau kita kasih view login, kita refresh. Nah, kosong, nama kosong karena di view login yang di bawah controller login kan dia menampilkan view login kosong. Kalau kita kasih nama oke maunya ya dia muncul oke. Oke, sampai sini ada yang belum paham silahkan ulangi lagi karena ini dasar-dasar C ini paling gampang C nya, nanti codingannya paling gampang juga. Oke ya, sudah ada oke di sini. Kita kembali ke controllernya. Oke, kita akan mulai ngoding di sini. Oke, perhatikan dari koma spasi dan simbol-simbol lainnya. Oke, ngodingnya di slow motion aja kalau bisa. Oke, di sini ada kelas login. Nah, controller login, kelas login, extend CE controller. Oke. CC kerekam oke. Oke, kerekam sana. Oke, lanjut. Oke, di sini kita controller ya. Controller itu CE controller adalah controllernya CI atau application controller kelasnya dari CI. Nah, ini ada keterangannya kalau di Shell Studio Code. Oke, kita buat function construct dulu ya. Di sini kan dalamnya controller, jangan buat di sini, jangan, nggak bisa. Kita membuat di dalam controller sini. Nah, di dalam kita buat public
function underscore 2 kali construct. Nah, kalau pakai Visual Studio Code enak ngodingnya. Kalau pakai Atom sih ya, iya iso aja Atom. Kita kasih parent titik 2 kali, terus construct kayak gini ya. Nah, jangan lupa titik koma untuk menghentikan satu baris. Kita hentikannya dengan dimaksudkan untuk break ataupun istirahat untuk ke function selanjutnya. Di untuk function selanjutnya kita load modelnya aja di construct. This load, kita load model. Nah, modelnya apa? Kita kasih titik 2 ini m login ini ya. M-nya besar, underscore L-nya juga besar sesuai dengan nama kelasnya ini. Kita tinggal nambahi M underscore aja. Kalau untuk membuat model. Ya, kita refresh. Nah, error dia. Kalau CI ya, saya sudah bilang errornya tuh jelas. Message-nya, nah ini apa tuh? Nah, tidak ada model. Nah, model itu buatnya di mana? Nah, kita ke buka model sini sih. Di folder application ada model. Nah, kita klik kanan. New file. Ya, ada nama M login sesuai dengan ini tadi ya. L-nya besar, M tinggal search nanti kontrolernya ini untuk nama penamaannya aja biar jelas. M terus M underscore tambahan nama kontrolernya sama kan aja. Nah, M login. Kalau kita refresh, error sudah ada M login tapi tidak ada deklarasi kelasnya. Nah, bagaimana cara membuat deklarasi kelasnya biar cepat nggak ngetik itu ya? Kita copy aja sini kelas yang di controller ya, controller login di copy. Kita copy ke model, terus kita tambahkan tutupnya di sini. Nah, kelasnya adalah M underscore login. Externnya bukan CI controller tapi CI model. Nah, kalau modelnya model, nah gini sudah itu sudah buat model. Bagi kita refresh, oke nggak error. Jadi modelnya sudah bisa terkoneksi. Jadi model ini M login sudah ada model. Oke, kita di sini langsung kita coding untuk login ya. Langsung aja nggak apa. Kita santai aja. Oke, kita rapikan aja. Oke, untuk di function index yang dibutuhkan adalah view login dan user data si user. Ketika user sudah login, ketika dia membukanya ya user belum login. Mana ini? User belum login, jadi dia ketika membuka halaman dashboard, dia kan diarahkan ke halaman login kan, karena sesinya kan belum ada. Jadi, itu sebaliknya juga. Ketika user sudah login, dia sudah ada di dalam aplikasi. Ketika dia membuka page, tidak sengaja membuka page login, dia harus diarahkan langsung ke halaman dashboard. Nah, bagaimana caranya? Ya, kita cek lagi rekamannya. Oke, caranya ya di indeks ini, kita kasih if. Maunya if, terus tutup kurung, this session user data. Oke, tidak benar ya. Begini sih, di session user data, itemnya itu is login ya aja. Nanti kita buat di arraynya. Ini nggak ada di database ya, is loginnya. Kalau kita langsung ke sini, oke. Kalau dia is, kalau ketika dia login, nanti kita arah direct ke halaman dashboard. Ada yang kasih halaman dashboard juga. Terus, oke. Kita rapikan lagi, Elsa. Oke, ini. Nah, sudah selesai untuk function. Jadi, if jika session user data ada is loginnya, jadi kita direct ke dashboard. Nah, is login nanti ini tipe datanya true dan false saja. Nanti kita kasih true aja di sessionnya nanti. Else, nah ketika user nggak ada sessionnya nih, oke langsung diarahkan ke halaman village. Oke, ini gampang kok bisa diterjemahkan dengan bahasa manusia, tapi ya kayak bahasa komputernya masih agak sulit memang. Kalau pakai CI sih gampang. Oke, kita ke bawah lagi enter. Nah, kita buat function. Nah, ini baru kita buat function untuk proses loginnya. Function proses login. Nah,
Untuk proses login ini nanti kita akan membawa form, kan ada formnya nanti. Untuk desain ini terakhir-terakhir aja untuk view-nya. Jadi kita akan membawa form yang username dan password. Nah, username itu bisa bertipe email. Karena di sini aku nggak kasih email juga, tapi aku kasih username dan password aja. Oke, untuk bagaimana cara mengambil input dari username dan password, ya kita kalau di CI fungsinya adalah input post. Jadi kita mengambil dari form yang metodenya post, kita ambil untuk name-nya di inputnya dan name username dan password. Samakan aja dengan field yang ada di tabel admin. Di admin tadi fieldnya ada ini ya, username dan password. Oke. Oke, kita coding aja. Di sini kita post variable untuk menangkap untuk variable username. Username sama dengan post. Benar-benar. Input post. Oke. This input post name-nya username. Oke. Oke, teman, kalau teman-teman banyak ngoding ini ya, input. Kalau nggak ada ini ya, input. Pokoknya nggak ada, berarti teman-teman itu nggak usah. Karena ini soalnya Visual Studio Code dia sudah tak modifikasi. Misalnya gini ya, password. Nah, kita buat password ya. Ada berpassword, banyak post. Aku nggak ngerti kan gini. Karena untuk Visual Studio Code sudah aku modifikasi. Aku kasih snippet. Oke, nah snippet apa ya? Teman pelajari diri cara membuat snippet itu apa ya? Aku nggak di sini nggak menunjukkan cara membuat snippet agar ngodingnya cepat. Jadi teman ketik manual aja, biar tahu untuk pemula-pemula, biar tahu itu fungsinya apa ya, tinggal cepet-cepetan. Username, jadi kita mengambil name dari method post yang variabelnya proses login, kita ambil username dan passwordnya. Nah ini untuk variabelnya. Nah kita akan langsung di bawah sini ngetiknya. Oke, di sini kita kasih variabel. Nah, kita cek data dulu, data user. Apakah data user itu ada database apa enggak sih? Nah, kita kisah this login, terus kita ya sama kan aja dengan ini. Nah, nanti buat lagi variabel check user, terus kita bawa username aja. Nah, ini. Oke, kita bawa username ya. Untuk fungsinya apa? Fungsinya kita buka lagi di sini. Kita membuat fungsinya tadi, yaitu function cek data user seperti ini ya. Kan mlogin. Cek data user. Jadi kita harus berfungsi di sini. Function cek data user. Nah, kita bawa yang namanya username di sini. Kalau ini salah, parameternya salah. Jadi kan di sini kan username. Di sini aku kasih password ya salah, error dia nanti. Oke, nah bagaimana kita buat query? Kita buat variable query, yaitu query. Oke, kita db underscore query. Oke, tak kena di panas ini petku. Mana ini saya lah. This db query ini ya. Select. Nah, ini adalah cara basis kalian mengatur exam ya. Oke, select bintang from. Nah, select database bintang from tabel apa tadi namanya? Tabel ya, ini db-nya, nama db-nya, mana database-nya. Belajar jadi bukan belajar jadi. Oke ya, where ya username ya. Kan kita mau ngecek username-nya toh. Jadi kita kasih username-nya di sini. Nah, kita kasih adalah username. Nah, kita di sini kita tutup. Nah, kita kasih if, oke. Dollar query punya num terusnya sama dengan satu, dia di return lagi query, aduh, returnnya udah terus return. Nah, yang ngomong return tapi ada terus return query result.
result. Nah, else jadi return false. Nah, nggak ada error di sini. Oke, jadi ketika dicek datanya, apakah ada? Kalau ada, dia diisi atau diambil satu barisnya itu apa aja sama passwordnya juga. Oke, kita lanjut lagi di sini. Kita kasih if dollar cek data user ya. If dollar cek data user. Kita kasih kurung di sini. Terus ini else. Oke, else kalau dia tidak, kita langsung ke else-nya dulu aja ya. Kalau dia maunya usernya tidak ada, kita kasih echo. Kita tampilkan script. Sebenarnya pakai apa namanya? Flash data juga bisa, tapi ini aku pakai simple login. Terdaftar aja dulu lah, biar jelas. Ini jangan lupa di sini ada koma ya, maksudnya ini adalah yang ada di HTML dulu. Transcript, alert, username tidak terdaftar. Nah, jangan lupa kasih tutupnya untuk alert karena ini pakai ini nanti munculkannya pakai Java query. Terus kita redirect, redirect kita ke login lagi ya kan datanya nggak ada. Kita kasih oke. Nah, if data check user oke. Kalau datanya ada, kita cek passwordnya dong. Ini kita cek password, ini cek password. Nah, kita copy aja ini. Kita copy ini di sini cek password. Nah, kita tambahkan di sini dollar password sampai dengan ini ya. Nah, password username ini. Kita cek passwordnya. Oh, ada dua password ini. Oke, cek password. Nah, kita buat namanya model cek password juga kan. Di sini kita copy aja yang itu sama kok. Jadi kita copy yang ini, cek data, cek password, kita cek password ya, jangan lupa ya, cek data user, cek data user. Kalau cek password ya loginnya model cek passwordnya mbak username dan password. Username tambahkan password. Oke, nah di sini kita tambahkan n password, jadi dia nge-where-nya n password sama dengan, nah dalam kedua, nah kayak gini ada strukturnya. Nah ini ada titik nih untuk variabelnya. Kalau titiknya kurang satu ya error query-nya di query di MySQL nya. Kalau di sini nggak muncul errornya, tapi kalau di MySQL ketika dieksekusin dia nanti errornya juga. Nah jangan lupa ini ya, untuk variabelnya dikasih diselimuti oleh Google. Nah, sama juga if query-nya nggak ada yang beda. Oke, selanjutnya kita kembali ke login lagi ya, kita di bawahnya sini. Nah, kalau namanya passwordnya, kita cek passwordnya if, terus kita cek password, umpamanya passwordnya else, kita namanya passwordnya salah, kita copy aja ini, kita ganti pesannya, password tidak password salah, ini aja, simpel-simpel aja. Nah, kalau pas dicek password dia benar, nah, kan di sini di dalam if-nya ini ya, if-nya ini kalau passwordnya benar ada sini, kalau passwordnya salah muncul ini, kan ada urutannya kan if else itu. Nah, if yang pernah tadi kita cek data user, nah else jadi data user data terdaftar. Kalau terdaftar dia langsung cek passwordnya, oke. Cek password lagi di sini, cek password apakah benar. Kalau salah else dia password salah. Kalau benar kita langsung buat datanya for s. Kita cek password. Nah, data admin ya jelas. Terus kita membuat user data array user data ya, array oke. Array kita tutup dulu, oke. Langsung kita buat array. Nah, array bagaimana buatnya? Mana harus tahu. Kita buat is login dulu. Nah, ini yang penting ketika untuk dicek nanti is login.
saya kasih true, kan berhasil semua kalau nanti lihat loginnya true. Oke, untuk selanjutnya tetap user datanya adalah semua data yang ada di database, semuanya id admin, id admin. Terus kita ada username, kasih username di sini. Ada password, saya copy langsung password ini. Ada nama lengkap, langsung di sini. Terus ada level, langsung di sini. Nah, kita buat di sini, set. Nah, jadi kita set data admin, terus kita bentuk id admin ini. Nah, kita copy aja yang ini. Kita copy, nah ini adalah cara ngoding cepat. Kalau kita sudah tahu strukturnya, pada username, password, nah kok id admin, nah password kudu nama lengkap, ya kudu nama lengkap, level ya kudu level. Nah, maksudnya apa? Ketika dicek password, oh benar, dia for each, kita for each datanya, kan ada row datanya kan diambil satu baris sesuai dengan username dan passwordnya. Jadi kita isi true di sini data admin, ya ini data adalah for each-nya. Cek password, ketika datanya sudah dicek kan ya, kan ada datanya, ada row-nya. Kita kasih as data admin aja biar mudah di for each. Jadi ini data admin, ini sesuai dengan database tabel nama file yang ada di tabel admin. Oke, kalau sudah kita set user datanya. Session set user data. Oh, di arahnya kan nggak dapat. Nah, ini kita set user data, nah ini user data. Oke. Oke, bisa di session set user data. Oke, kalau sudah selesai, nah sini kita akan membuat nanti ada apa pengarahan. Kalau kita login sebagai admin, nanti akan muncul selamat Anda login sebagai admin, gitu aja logikanya biar simple, dapat sesimpel mungkin. Adalah user data level. Oke, ini mesti jika level ya sama dengan 1. Oke, kita copy ini di sini. Set directnya bukan login ya, tapi dash. Ini sudah masuk ke login. Dia refresh, berhasil login sebagai admin. Oke, terus kita copy lagi di sini. Ketika if-nya, kita tulis else-nya, langsung paste if-nya. User data levelnya 2. Dia muncul apa? Nah, kalau usernya 2, di sini ya, pastikan sebagai petugas semuanya, ada tugas. Terus kalau else semuanya di user datanya kosong, Anda tidak bisa login. Jadi kita lihat ke login lagi. Anda tidak memiliki hak akses. Nah, oke, selesai. Jadi gitu aja loginnya. Jadi algoritmanya proses login, username dan password diambil dari form. Kita cek dulu data usernya dengan username-nya. Username-nya ada di sini. Kita cek data user sebagai berikut query-nya. Select bintang from database-nya tadi. Database-nya ya teman-teman jangan nurut punya aku ya. Database-nya teman-teman apa ya, terus apa. Di username itu adalah username di field-nya tabel apa ya, juga apa dimasukkan lagi. Kalau mau ngikuti yang sama juga nggak apa-apa. Oke, kalau sudah dicek usernya, kalau usernya ada, dia langsung cek password. Kalau nggak ada, dia redirect login lagi, memunculkan pesan username Anda tidak terdaftar aja, tidak terdaftar. Username Anda tidak terdaftar. Ini ya, perhatikan codingan scriptnya dan nggak ada yang salah. Oke, kalau sudah dicek, kita cek password. Cek password seperti ini tadi codingnya. Seperti ini, cek password, username dan passwordnya dibawa pada parameter. Dicek apakah username dan password itu ada di database, dan satu row atau satu data, kalau dia salah, namanya passwordnya salah, password salah. Kalau benar, langsung kita buat for each datanya atau data user datanya seperti berikut. Is login true. Nah, kalau true ini ketika kan di index kan tadi sudah buat is login ini. Ketika data login user datanya itu true, is loginnya, nanti dia langsung ke dashboard. Jadi ketika user sudah login itu tidak akan bisa membuka file login kecuali dia klik sign out dulu. Oke ya, ini ada levelnya juga, namanya
User data level 1 berhasil login sebagai admin. Dashboard. Diarahkan ke dashboard. Oke, kalau level datanya 2 sebagai login sebagai tugas menjaga dashboard. Nah, redirect ini bisa di custom. Supaya admin halaman utamanya dia buka dashboard. Kalau user maunya di aplikasi SPP ya, user petugas ini ketika login pakai tugas, dia kan muncul berhasil memang tugas. Nah, redirectnya bisa ke langsung ke entry transaksi pembayaran ataupun kayak gini. Nah, pembayaran itu bisa kamu ke dashboard semua ya, dashboard semua aja. Karena di sini di customisasi filenya. Nah, kalau dia kosong, punya levelnya kosong, jadi dia kan nggak bisa login, dia tidak memiliki akses ke redirect ke halaman login lagi. Oke, untuk login kita langsung buat yang namanya logoutnya. Oke, kita ke sini. Nah, ini kan function login tadi, kita buat function lagi. Jangan di sini buat public functionnya, jangan, tapi di sini. Kan ini tutupnya si proses login toh. Jadi kita enter di samping tutup, nanti kita kasih function public sih. Ini public functional. Oh, aku kasih function. Lupa di public ini. Di function login kita kasih public function login dulu ya. Nggak usah, nggak apa-apa ya, nggak usah ya. Nggak usah pakai langsung proses login ya functionnya. Ini saya public function logout. Logout ya apa ya? Ses terus. Ses terus. Nah, gini loh. Lupa. Nah, aku terus disk. Kalau di C ada disk juga. This session destroy. Kalau sudah dihapus semua sesinya, diarahkan ke halaman login. Tanda berhasil logout. Ini pesannya. Code. Oke. Ya, ini ya. Kalau dia logout, kita mau klik public logout, ya sesinya dihapus semua, sesinya yang ini jadi di unset semua, sesinya dihapus. Ses terus, salah. Destroy, destroy. Karena kalau oke sudah. Untuk kontrol dan dashboard sudah. Kita ke halaman view. Nah, di view kan masih oke kan. Coba kita refresh ya, apakah ada error? Oh, nggak ada error, masih oke. Oke, kita kan buat tampilannya, kita tutup aja dulu. Kita buka contoh yang tadi ya, kita buka yang di aset itu kan biarkan saja di aset ini, kita buka aset ini, kita langsung masuk ke inputan ini. Perhatikan ya, kita buka Paredoc, aset dari aset, yang tadi dibuka asetnya. Kita juga buka contohnya agar kita bisa membuka contoh sisi. Nah, ini contohnya tadi ya, yang belum dimasukkan ke aset, kita buka. Nah, cara bukanya jadi kita copy linknya di sini ya, hilang aja wes. Langsung kita buka di sini. Nah, kita akan mau membuat login, kita di sini ada menu login. Nah, ada folder login, kita buka yang HTML. Nah, kita akan memasukkan login yang ini. Itu foldernya di sini loh. Aduh, kok bingung buat aman. Yang di template tadi kan ada folder login ya. Kita mau masukkan tampilan itu kan. Kita buka judul tampilannya seperti tadi cara bukanya. Kalau belum tahu, ulang lagi. Itu foldernya tergantung teman penyimpannya di mana ya kalau ini ya. Kalau yang di aset itu nanti itu wajib itu. Kalau di sini sembarangan lah. Harus disimpan di mana aja. Tapi yang penting tahu halaman ini bukanya gimana. Sudah aku tunjukkan tadi di ini luar project ya. Tampilan ini luar project. Tampilan ini luar project. Project tadi yang di aset itu tuh beda lagi. Tidak bisa dibuka itu karena biasanya linknya sudah diganti semua. Tadi kan sudah kita pindahkan ke sini. Itu kita kontrol U. Nah, kan mau masih tampilan ini toh, kita copy. Nah, kita copy masukkan ke Vlogin. Di kontrol A, copy masukkan ke file. Coba di refresh apakah ada tampilannya. Nah, ada. Kan masih berantakan toh. Nah, ini caranya. Kita customisasi dulu di sini namanya login title-nya. Nanti login, login. Terus, nah ini template-nya ini. Nah.
masih amburadul. Oke, kita si PHP echo paste URL asset. Oke, kita copy ya ke sini. Nah, kita coba lagi refresh. Oh, masih error. Nah, kita buka si aset tadi. Kan si login tadi ada di aset, login. Nah, berarti kita samakan. Ini login, nanti login. Berarti ada di aset, login. Oh, ini di IST. Oh, bukan login tadi ya. Oke, di IST. Berarti yang di sini. Oh, berarti asetnya cuma satu aja. Nah, aset di IST. Nah, aset di IST di folder root ya. Hasil di aset di IST CSS terus dia bootstrap JS. Oke, tak benar. Kita refresh. Oke, sudah berganti. Oh, kok masih elek? Apa udah kemang? Cek lagi, ada lagi apa enggak? Oh, ada lagi nih, sync in CSS. Nah, ini di mana? Kan di folder login. Nah, ada sync in CSS. Nah, bagaimana caranya? Ngelingkannya. Berarti kita copy yang ini, yang PHP sampai tutup di sini. Nah, kalau mau tahu kodenya di bawah saja dulu. Yang penting asetnya tadi teman-teman memperhatikan gimana aku menempatkannya. Kalau sama, bahannya sama, menempatkannya sama, pasti kalau di sini kita ketik sama-sama nggak ada yang error, bisa semua. Nah, di sini ada aset yang di SSS toh. Nah, itu dia di mana? Di aset, login. Jadi ketika kita login, tambah login di sini. Jangan lupa tutupnya di sini. Kalau kita refresh, sudah kan di tampilannya, fotonya belum ada. Kita copy lagi asetnya, PHP Echo base URL-nya ke bawah. Nah, ini ada lagi aset brand. Oke, jangan lupa tutupnya sini ya. Kalau ini tutupnya mau di sini aja juga boleh sih. Nah, ini juga boleh. Nanti kita cek di ini. Oke, sudah bisa. Nah, bisa. Gimana cara ngeceknya? Kalau sudah klik semua aja Ctrl U. Nah, di sini kan itu sudah ditambahkan. Nah, maksudnya base URL itu yang ini loh. HTTP localhost budget ini adalah base URL yang tadi. Terus tambahi aset dari SD. Kalau kita klik, kalau sudah, nah, kalau nggak bisa diklik 4040 berarti teman-teman salah penempatannya. Teman-teman juga harus memperhatikan folder teman-teman juga. Dan perhatikan untuk slash-slashnya ini, garing-garingnya, perhatikan. Oh, yang ini nanti linknya, asing CSS. Nah, ada benar ini. Nah, diklik, nah ada katanya. Nah, benar kan? Aset login sing CSS. Kalau kita lihat di Explorer, ya sama. Aset login sing CSS. Oke, mantap. Benar ini. Nah, kalau sudah tampil, yang contoh tadi ini ya, di X. Kita fokus ke sini. Jadi bedakan mana yang bahan, mana yang project, dan mana yang aset. Aset itu adalah bahan yang sudah di-copy ke project. Aset ini ya. Aset adalah bahan yang sudah di-copy ke project. Ini kan bahan ya, bahan. Nah, ini kan bahan yang tadi template bootstrap. Nah, ini kan bahan. Kan di-copy ke sini kan tadi. Nah, ini sudah bukan bahan lagi, tapi adalah aset ya. Kan ada folder aset lagi yang ini. Kan kita hanya copy ini, kita tambahkan keluar sini agar asetnya nggak ada dua gitu loh. Oke ya, ini aset. Kalau kita buka yang dari sini nggak bisa. Ini kan misalnya linknya sudah beda, itu sudah beda menempatkannya. Tapi ada juga yang masih bisa dibuka kok. Ada juga yang masih bisa dibuka seperti itu. Oke ya, sudah aset, tahu bedanya mana yang bahan, mana yang aset. Kalau yang kita buka tadi untuk mengcopy adalah bahan. Kalau sudah kita masukkan codingannya, template-nya ke view login yang ada di views, itu namanya bukan bahan lagi tapi project. Dan untuk emailnya, nah ini ya, email password. Nah, ini kan masih email, kan tadi kan kita kan username. Kita buka di codingannya. Nah, plus link in. Nah, cara mengeditnya gini loh. Dan gimana ya? Plus link in nanti di bawahnya. Nah, kan ada form. Nah, kita kasih form action. Form action itu nanti ke yang namanya base URL lagi ya. Kita copy base URL-nya aja. Nah, kita copy base URL. Kita nanti bukain tapi login, kontrol login kan ya, proses login. Nah, nanti kita form ini kita akan arahkan ke proses login ini. Oke. Login proses login. Nah, untuk metodenya post. Post.
Oke, nah post ini nanti kan dia diambil kayak gini loh. Nah, input post ini diambil. Nah, ini ngambil dari mana? Yang tadi itu name ya. Name itu yang ini loh. Input. Nah, ini input email. Oh, aku ganti dulu ini username plus order. Nah, plus order itu adalah yang ini loh. Oh, enggak ada. Kita kasih plus ordernya, masukkan username. Ada kata-kata yang harus dimasukkan itu apa? Oh, tipenya email kan, kita ada username ya, kasih teks aja. Tipe itu ada berapa banyak? Tipe input ada teks, number, file, dan ada banyak lagi. Dan ada password ini. Tipenya password tadi ketika diketik, nah bagian tipe password itu nggak kelihatan. Oke, tipenya password tadi, passwordnya masukkan password. Oke, nah, oke, kita belum menambahkan name di input. Jadi input ini belum ada yang namanya name. Nah, kita tambahkan name di sini aja wes. Name. Name-nya apa? Yang sama dengan database. Username, ya username. Ada di sini. Dan aku sudah mempraktekkan harus sama dengan database semua yang berhubungan dengan data-data itu. Ya, ini name. Nah, nanti di CRUD ada name, name siswa, nama siswa sesuai dengan database. Nah, nanti input ini disimpan di mana di tabel, maksudnya gitu. Bahasa gampangin, remember kita nggak butuh, kita langsung hapus saja. Kalau kita refresh di projectnya, nah ini aja. Oke, kita di sini ada cara sync in ya. Untuk tipe button kita pakai button login, tipenya submit ya. Tipenya submit ya, jangan lupa tipenya submit dan sync in. Oke, metodenya post. Oke, kita benar. Kalau kita login lah, kan kita belum ada datanya kosong. Kita coba login lah. Oh, ada error di sini. Belajar CI, belajar CI. Don't exit. Oh, error di sini, bro. Oke, paham. Belajar CI ini salah tadi. Kita sini kan itu namanya nama tabelnya, tabel admin. Aku lupa deh. Yang database-nya itu ini loh, lupa. Tabel admin ini. Nah, tabelmu tadi yang dibuat, tabelnya ini loh. Paham kan? Oke, ada kesalahan ya, aku klarifikasi kesalahan tadi kan belajar CI. Nah, kalau dia kan error. Tidak ada tabel belajar CI. Nah, berarti kan ini kan bukan database cek data user ini. Berarti kan nama tabel. Aku lupa tadi. Kalau nama ini bisa dikasih belajar CI juga. Tapi aku tadi pakai bintang karena dia turut ke database. Oke, ada kesalahan tapi kalau diproses ya username tidak terdaftar. Oke, login kita sudah berhasil ini. Sedikit lagi. Oke, masih kosong di sini. Aku mau login gimana? Kan nggak ada menu registernya. Oke, tenang. Kita buat insert manual dulu. Ini di admin. Nah, ini di admin di sana. Nah, kita manual di insert. Kita buka tabel. Ada menu insert di atas ini. Di admin kita satu aja dulu. Username-nya namanya admin. Password. Nah, berhubung ini nanti passwordnya ada MD5. Oke, bentar. Nah, ini belum dikasih MD5. Nah, kita kembali ke kontrol login. Ke function login, kita lihat kalau kita nanti mau buat MD5. Nah, di sini nggak ada MD5-nya, kita kasih MD5, simpel MD5 itu. Terus jangan lupa tutupnya lagi di sini. Nah, ada ini untuk tutup kurung untuk ini. Nah, ini untuk ini. Nah, nanti dia MD5. Jadi dari input, banyak di input form, passwordnya harus di encrypt atau di decrypt ke MD5 dulu. Oke, nah, untuk nama lengkapnya admin ini levelnya 1 dong, adminnya. Level ini bisa pakai E6 ataupun kita logikakan di tabel di function. Bisa pakai I6, level E6, petugas dan admin juga bisa. Satu dan dari E6 juga bisa. Tapi di sini aku pakai logika dari codingan aja. Kalau database-nya levelnya 1 ya diarahkan ke sini, oke. Oke, untuk passwordnya berhubung MD5, aku nggak tahu MD5 itu bentuknya gimana. Jadi kita kasih MD5 generator. Kita pakai yang MD5 generator.com. Deskripsi juga ada. Oke, teks apa yang mau di MD5? Oh, passwordnya aku mau admin aja passwordnya nanti. Admin. Nah, ini MD5 dari admin. Kita copy, masukkan ke password. Kita klik go. Kita ke browse.
sudah ada satu admin password. Oke, level 1. Oke, aku mau lagi, aku copy aja lah. Ini aku copy ya, copy passwordnya tetap admin. Oh, aku kasih petugas aja passwordnya, masa tetap petugas. Nah, ini adalah petugas, MD5 dari petugas. Jangan lupa MD5 generator.com. Oke, passwordnya petugas dari petugas, nama lengkapnya petugas, username petugas, ID levelnya 2, kalau udah kelas 2. Oke, kita klik go. Oke, ada dua data, username admin, password admin, level 1 ID admin, petugas, password petugas, levelnya. Passwordnya bisa, kalau mau di mau nama teman-teman, banyak. Nah, mau nama teman-teman juga bisa. Nah, ini adalah MD5 dari Febri. Itu loh. Oke, kita tutup MD5 generatornya. Kita fokus ke login. Nah, ini loginnya sebenarnya bisa berfungsi. Kita cek ya, tadi admin. Umpamanya username-nya admin, passwordnya salah. Aku passwordnya ngawur. Nah, password salah, sudah bisa. Oke, pokoknya si admin ini levelnya kosong. Aku ganti kosong dulu lah. Admin ini ya, kita ganti kosong dulu levelnya. Terus kita ganti admin, terus passwordnya juga admin nanti kalian di sini. Nah, jadi tak memiliki akses. Oke. Dashboard itu salah. Dashboard. Anda tidak memiliki akses. If, oh ya ini belum. Elsa, if, oh bener ya. Kita login, logout saja dulu. Oke, berhasil logout. Oke, ada error benar semua. Kalau ada error, teman kasih tahu ya. Ada error. Level 2, dia sudah tugas. Install if assessment. No. Oke, satu lagi, oke ya. Kita kasih di sini admin, admin, admin. Nah, benar ya. Kasih login sebagai admin. Oke, ke dashboard. Nah, kalau kita buka login langsung. Kenapa kok dashboardnya 404? Karena kita belum membuat dashboard. Oke, CRUD-nya. Kalau kita logout ya, saya manual logout aja di sini. Login, terus fungsinya logout. Nah, kan sudah dibuat kan di controller login, fungsinya logout. Nah, ini controller, ini project, ini controller, ini fungsinya logout, kasih logout. Oke. Gitu, oke. Kalau punya petugas ya, petugas tadi ceknya kita cek ya, petugas. Nah, hasil login sebagai petugas. Oke, tadi sudah bisa ya dashboard. Oke, login, logout, kita logout. Oke, untuk login seperti ini sudah bisa semuanya. Login ini ya, nanti kita lanjut ke CRUD. Untuk login ini ya, pastikan codingannya sama. Aku scroll ya dari di view itu teman-teman modifikasi sendiri, kreasikan sendiri view-nya, mau pakai view sendiri juga boleh. Oke, berarti kan tadi penempatan asetnya juga di sini biar tampilannya muncul dong. Ben nggak hitam putih kok biasa, tampilannya muncul. Oke, pastikan juga ini di formnya ada form. Nah, kalau teman-teman template-nya sama, tak sama kan aja template-nya ini. Belajarnya kita sama-sama belajar, template-nya sama, core-nya sama, semua sama, database-nya juga sama kan juga. Oke, di sini mantap. Sudah selesai ini. Kerekam teman. Oke, masih kerekam 1 jam. Sudah membuat login 1 jam karena adalah detail. Teman-teman mengikuti aja loginnya seperti ini. Untuk login seperti ini, view-nya tadi kan ngopi dari aset template yang di link di bawah. Teman-teman ambil yang bootstrap 5. Bootstrap 5 lagi kan dibuka lagi ada foldernya. Ada deretan folder login dan lain-lain itu. Di copy ke folder project asset. Itu modelnya hanya cek data username dan cek username serta passwordnya saja. Oke, untuk login ada konstruknya load model mlogin, if dashboard login direct dashboard else view login proses login. Nah ini seperti ini untuk
loginnya simple. Jadi selanjutnya di video next ya, ini soalnya videonya enggak scan ya, video next. Oke, lanjut. Jadi login nanti screennya seperti ini ya, aku scroll dari atas di controller login ya, controller login sekali, controller login kok ini skripnya. Berarti kan titik koma, kurung buka kurung tutup, buka function tutup function ya koyo di netbin. Lah dari tadi kamu mulai video awal sampai akhir iki ono sing error, berarti jangan salahkan tutorial, jangan salahkan laptop, jangan salahkan exam, tapi salahkan diri sendiri. Nopo nggak bisa membuat padahal di video yang sedetail ngene nggak login, itu berhasil aku. Ya tadi ada kesalahan di model sih tadi. Oke, kita buka model ya. Kesalahan di model ini tadi selectnya aku tabel, seharusnya tabel aku tadi kasih nama database tambah. Jadi seharusnya itu tabel. Di sini tadi kan per pelajar sih kan seharusnya. Tapi sebenarnya TPL admin. Oke, video ini nggak dikat, nggak diedit, langsung diupload nang YouTube. Untuk view-nya tadi sudah jelas no view-nya. Yang penting semua link ataupun asetnya tuh ke link di view. Nah, di view tadi hasil belajar kita hari ini ada di aset. Ini aset ini ya. Aset ya. Ada akses, application config, autoload config dan database. Terus ada controller login yang ini tadi. Terus ada di model mlogin ini. Ada di view login. Nah, teman di sini sudah terbayang bagaimana cara kerja CI dari controller model dan view login. Ada teman-teman genius. Gambaran cara kerjanya controller login, function. Kalau function CRUD juga beda lagi nanti. Tapi untuk basic model view controllernya sama. Hanya di functionnya dan beda kayak login kan functionnya gini. Cara buat login ya ini functionnya. Buat login logikanya seperti ini. Nah, logout itu gampang, nggak pakai logika, logout langsung aja, sesinya diputus semua, dihapus, sudah. Kalau login nanti butuh logikanya login. Ketika diklik view login, proses login harus mencari username apakah ada dulu. Setelah itu passwordnya dicek apakah sama, apa benar passwordnya. Kalau sudah baru dibuat data loginnya, terus disesuaikan nanti muncul halaman apa dan pesan apa. Dan ini ya, pesannya apa, halamannya apa di sini. Sesuai data yang di set tadi level nanti hanya untuk levelnya aja. Ini adalah simple login hanya 72 baris, 73 lah. Modelnya 28 tapi kalau password tinggal nambahin password saja tadi. Dan login. Oke, benar ya tadi view-nya. Set password, data itu. Set password, data. Oke, benar. Oke, untuk yang belum mengerti diulangi lagi. 1 jam nggak masalah belajar. Pahami. Aku aja nggak ya project sama-sama nggak dikat, nggak diedit. Iki yo digawe yo iso langsung. Nah, kalau kita buka projectnya ke halaman kita ada tambahan lagi kak, kita ubah projectnya. Kalau kita kan kasih kontrol login ya ke login. Kalau kita buka projectnya aja ke welcome to coordinator. Nah, kita akan menyeting ketika aplikasi pertama dibuka dia akan ngeload controller apa. Ini caranya, kita buka config routers masih welcome, kita kasih login, nanti controller login. Kalau di file nama controller hurufnya harus besar ya, huruf depannya. Kalau di dalam kodenya nih kadang kaca login gini aja, ketika aplikasi rule pertama dibuka langsung ke login. Kalau kita ganti ke welcome lagi, nah ketika aplikasinya dibuka welcome, jadi kita harus tambahkan controller manual gini ya kalau mau login. Jadi kita tambahkan login aja di sini. Oke, nah login. Kalau kita mau ngasih kontrol welcome ya ini controller. Nah, welcome mereka. Nah, ini aja. Kalau kita buka langsung login admin dulu.
Aku salah. Oke, sudah benar projectnya. Oke, sudah untuk login sudah selesai ya. Kalau yang belum paham diulangi lagi. Tadi poin-poinnya yang harus diperhatikan penempatan aset. Contoh aset, bedanya contoh dan aset. Nah, bedanya contoh kan yang di download tadi ya. Nah, ini contoh template ya. Kalau dibuka dia bisa muncul kayak tampilannya. Kalau aset ada di Flatout Project Asset ini namanya aset. Jadi kita masukkan ke CSS, CSS-nya tuh yang dimasukkan hanya kayak JS ini, indeknya nggak usah. Indek kan tadi kalau dicontoh, teman-teman buka indek kan contoh halamannya toh. Oke, kita lanjut lagi ke codingnya. Jadi seperti itu aja yang saya berikan, dan link ketika di view kan di view kan linknya si CSS kan sudah berbeda. Jadi perhatikan juga ini penempatannya di aset, plus URL aset dan lain. Kalian sudah paham dasarnya HTML, dasarnya CSS itu pasti bisa. Kalau yang nggak bisa, tampilannya hitam putih, nggak muncul templatingnya hitam putih. Oke, dari video selanjutnya nanti aku jelaskan templating selanjutnya, langsung CRUD ya. Di video yang ini cukup sampai sini aja untuk live codingnya. Ya, udah tinggal on cam untuk mempercepat processing videonya. Nggak on cam, aja on cam ya nggak apa-apa, tapi ya pencepat processing video ini nggak on cam. Oke, tadi proses sudah selesai. Ya, terima kasih. Kita lanjut ke video selanjutnya, membuat CRUD sama templating menu-menunya. Oke, kita stop dulu videonya. Oke, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.